Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalamnya, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun pada kenyataannya, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah. Ada juga database yang belum lengkap dan akurat. Kemudian lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Pada analisis kali ini, kami akan membahas mengenai hambatan dari pemungutan pajak bumi bangunan di Desa Candimulyo, Temanggung. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai proses pembangunan negara. Pemungutan pajak diberlakukan kepada setiap warga negara Indonesia dan sifatnya wajib. Salah satu pajak nasional yang ada di Indonesia adalah pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan atau yang bisa disebut dengan PBBP 2. Menurut perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pengelolaan pajak bumi dan bangunan desa dan perkotaan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seluruh proses pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan akan dijalankan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Sedangkan pajak bumi bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap dalam pajak pusat. PBBP 2 merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah karena PBBP 2 menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu contoh kabupaten yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerah karena adanya pengalihan pengelolaan PBBP 2. Pada tahun 2014, pendapatan daerah PBBP 2 di Kabupaten Temanggung merupakan pendapatan asli daerah yang paling tertinggi dengan perolehan sebesar 12 miliar rupiah. PBBP 2 memiliki potensi yang sangat tinggi bagi pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Maka, sangat penting bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD di Kabupaten Temanggung untuk dapat bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan pemungutan PBBP 2 tersebut. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengelolaan PBBP 2, Kepala Desa diberikan kewenangan atas penanggung jawab pemungutan, seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
Nomor 16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Sebagai penanggung jawab pemungutan dalam melaksanakan kewenangan, kepala desa akan dibantu oleh petugas pemungut dan SKPD atau SKPKD. Jadi, kepala desa akan bertanggung jawab untuk mendorong wajib pajak yang ada di desa atau di kelurahan wilayah kerjanya untuk mampu mencapai target realisasi pembayaran PBBP 2. Realisasi untuk pembayaran PBBP 2 di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2013 dapat mencapai persentase sebesar 96,87% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Desa Candimulyo yang berada di Kecamatan Kedu adalah salah satu desa yang tidak bisa mencapai target realisasi pembayaran PBBP 2 pada tahun 2013-2014. Realisasi pembayaran PBBP 2 yang terjadi pada tahun 2013 di Desa Candimulyo hanya dapat mencapai 74,87% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Kemudian, hambatan eksternal pajak pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yaitu tidak dapat memberikan biaya operasional agar dapat melaksanakan pemungutan PBBP 2 kepada wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung. Kepala Desa Candimulyo tidak mendapat biaya operasional untuk dapat menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung. Kemudian, hambatan yang kedua yaitu pembayaran. Rendahnya pemahaman mengenai wajib pajak tentang tata cara pembayaran PBBP 2. Wajib pajak ketika memiliki uang tidak mau datang langsung membayar ke petugas pemungut maupun melakukan pembayaran melalui loket pembayaran PBBP 2 di Bank BPD Jateng, melainkan menunggu petugas pemungut PBBP 2 Desa Candimulyo untuk datang ke rumah. Sedangkan petugas pemungut PBBP 2 Desa Candimulyo tidak setiap hari melaksanakan pemungutan. Jadi, petugas pemungut PBBP 2 Desa Candimulyo tidak selalu mengetahui wajib pajak yang telah mempersiapkan uang pembayaran PBBP 2. Hal tersebut menyebabkan banyak yang tidak membayar serta membayar sampai masa jatuh tempo. Kemudian, tidak adanya kesadaran membayar pajak PBBP 2 bagi penyewa kontrakan. Yang terakhir, pengawasan. Petugas pemungut pajak menyalahi kewenangan dengan menggunakan uang hasil pemungutan PBBP 2. Petugas pemungut pajak memakai uang hasil pemungutan PBBP 2 untuk kebutuhan pribadinya. Petugas pemungut tidak dapat membayarkan uang yang dipakai sampai dengan masa jatuh tempo, sehingga Desa Candimulyo tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan masa jatuh tempo pemungutan PBBP 2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan antara lain. Yang pertama, melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan. Yang kedua, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak. Yang ketiga, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya. Keempat, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas. Yang kelima, melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistemnya harus sederhana. Yang keenam, menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar. Yang ketujuh, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap.
akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya. Database manajemen sistem. Yang kedelapan, Dirjen Pajak perlu membentuk suatu tim work guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut. Yang kesembilan, inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak. Syarat-syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian. Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat. Kemudian, masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak.